pengajian bulanan BST Kabupaten Tegal dan Kota Tegal yang sesuai dengan program BST. Kalau tidak saya salah dengar, salah baca, adalah program obat gitu ya. Kopi darat katanya begitu. Kopi darat itu 2 bulan sekali, Pak. Oh, 2 bulan sekali. Kalau pengajian 1 bulan sekali. Iya. Alhamdulillah, dengan izin Allah baru tadi malam kita ketemu dan hari ini saya bisa hadir. Tentunya seizin ketua dan pengurus pusat saya menyampaikan salam dari beliau-beliau ini, dan alhamdulillah kita semua bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini karena memang pengajian rutin Ustaz Nur Khalis yang menyampaikan, maka kalaupun nanti masih ada waktu, beliau bisa melanjutkan tausiahnya. Pada kesempatan ini saya lebih kepada perkenalan atau ta'aruf, sehingga di dalam ta'aruf ini juga nanti ada tausiah-tausiah yang saya sisihkan, mudah-mudahan bisa memberi makna dari perkumpulan kita atau persaudaraan kita yang disebut dengan bersama sahabat Tegal. Oleh karena itu, di awal ini saya ingin menceritakan bahwa saya bergabung dengan BST, hitung-hitungannya juga baru sebulan. Kenapa? Karena pertama saya memang asli Tegal, lahirnya di Desa Karangmangu, Kecamatan Garut, Kabupaten Tegal. Kemudian saya tinggal di Karangmangu dari mulai lahir tahun 1967 sampai tahun 1980. Jadi kira-kira 12 atau 13 tahun hidup di Karangmangu. Kemudian setelah itu saya minta sekolah di pondok, maka sampai tahun 1980. Jadi kira-kira 12 atau 13 tahun hidup di Karangmangu. Kemudian setelah itu saya minta sekolah di pondok, maka terus saya dicarikan pesantren sama orang tua saya, dan saya sekolah di sana 6 tahun, dari mulai masuk sanawiyah sampai tamat aliyah. Kemudian setelah tamat aliyah saya melanjutkan ke Ciputat, yaitu di IAIN. Di Ciputat tahun 86 saya masuk, kemudian keluar tahun 90, dan sampai sekarang ada di Jakarta. Tepatnya setelah saya selesai dari IAIN, Allah tugaskan saya mengajar di Al-Azhar, tepatnya di Al-Azhar Kebayoran Baru. Kemudian saya mengajar di sana selama 6 tahun jadi guru. Gurunya kalau di sana disebut guru Akuba, agama Quran bahasa Arab. Disingkat Akuba. Khos. Setelah saya 6 tahun mengajar, kemudian dijadikan wakil kepala sekolah 9 bulan. Setelah jadi wakil kepala sekolah 9 bulan, ditugaskan lagi jadi kepala sekolah 12 tahun. Setelah 12 tahun jadi kepala sekolah, ditugaskan lagi jadi kepala sekretariat. Kepala sekretariat itu ya kepalanya kepala sekolah. Itu selama 2 tahun. Setelah itu ditugaskan lagi menjadi sekretaris Yayasan Al-Azhar 5 tahun. Kemudian 5 tahun terakhir sampai sekarang ini saya diberi amanah sebagai ketua umum Yayasan Al-Azhar, yang ini juga insya Allah sebentar lagi selesai. Mudah-mudahan nanti digunakan lagi, nggak tahu, terserah kepada pengurus atau terserah kepada pembinanya.
Oleh karena itu maka saya lama di Jakarta. Singkat cerita, pada bulan Oktober kemarin saya pulang, tepatnya tanggal 18 Oktober saya pulang karena keponakan saya akan dilamar oleh orang. Karena ponakan mau dilamar, saya sebagai pakdinya pulang. Karena saya ditakdir oleh Allah di rumah itu paling ganteng. Ya. Karena adik-adiknya aku kabeh wadon, aku bocah lanang, anak lanang dewek. Paling ganteng gitu. Paling ganteng wanita itu. Nah, kemudian saya datang, ada informasi dari Pak Lurah bahwa ada BST mengadakan santunan di desa saya, kalau nggak salah di Jati Kampir, di Jati Kampir tepatnya. Kemudian Pak Lurah menyampaikan ke saya, karena kalau saya pulang pasti ketemu Pak Lurah, dan kebetulan dengan Pak Lurah itu selalu komunikasi karena saya bikin organisasi juga namanya PWKJ. PWKJ itu Paguyuban Warga Karangmangu di Jakarta. Jadi wong Karangmangu sinten Jakarta tak kumpulna kurang luwih ana wong 30-an Jakarta tanggal bulan pengajian nang omahe aku. Daerah Selipi, Jalan Anggrek Tosliana 5, Kemanggisan setiap bulan, dan sudah berjalan 30 tahun. Oh, ada uang. Ya, 30 tahun. Yang tugasnya adalah membantu Pak Lurah dalam pembinaan desa. Jadi waktu itu memang tingkatnya desa. Alhamdulillah sudah banyak manfaatnya untuk membantu perkembangan desa saya di Desa Karangmangu. Dari mulai dulu Desa Karangmangu itu kalau Ustaz Kholis paham. Wong pang Jumatan ben klecah. Ini leres masalah Karangmangu. Pan Jumatan ben kudu mlayu ning desa. Tolin aku lagi cilik sekolah Arab ya klecah. Mas Kiai Mas Duki. Sebab nang Karangmangu boro-boro sekolah Arab. Nah, alhamdulillah perkembangannya ngantos sapriki pun berbalik 180 derajat. Alhamdulillah, itu cerita desa Karangmangu. Setelah saya disampaikan oleh Pak Lurah, saya langsung bilang, Pak Lurah, insya Allah nggak lama lagi saya ketemu dengan teman-teman dari BSD. Betul, singkat cerita, saya pulang ke Jakarta pada hari itu juga. Seminggu setelah saya sampai di Jakarta, ada yang telepon saya mau ketemu. Setelah ketemu, tepatnya dia adalah adik sepupu saya, menyampaikan bahwa BST Konwil Tangerang, BST Konwil Tangerang pengen nganakna peringatan Maulid Nabi. Setelah rapat panitia, pengen penceramahnya wong Tegal. Akhirnya salah satu anggota ngusulin saya yang ceramah. Begitu saya lihat kalender saya, kebetulan Allah takdirkan masih kosong. Akhirnya saya lingkari dan saya bilang insya Allah bisa saya ngisi maulidan di Tangerang. Maka setelah 1 minggu saya nyatakan sanggup, pengurus dari BSD Pusat yang diketuai sama Mas Budi silaturahmi datang ke rumah saya yang di Kemanggisan Selipi itu, kurang lebih ada 13 orang hadir, ngobrol, kalau nggak salah sampai setengah 11 malam ya, dari mulai habis maghrib kita ngobrol-ngobrol di sana. Dan dari obrolan itu maka pengurus meminta saya waktunya maupun tenaganya untuk menjadi penasehat BST. Setelah saya dialog, ngobrol, karena sama visinya, sama misinya, maka saya insya Allah saya sanggupi. Setelah saya sanggupi, alhamdulillah kemarin juga ketika rapat penentuan program kerja tahun 2022 juga pengurus pusat rapatnya di rumah saya. Kebetulan rumah saya gandeng dengan musola di Jakarta, jadi bisa rapat di musola, bisa rapat di musola adalah
Allah sudah menghasilkan program-program untuk tahun 2022. Oleh karena itu maka pada hari ini saya dapat silaturahmi, dapat ketemu di sini karena kemarin hari Jumat malam Sabtu adik-adik saya menyelenggarakan haul untuk bapak dan ibu saya, maka saya pulang ke Tegal dan alhamdulillah setelah haul hari Sabtu kemarin pagi keluarga ngajak jalan-jalan ke Guci. Nah, alhamdulillah sampai ke Guci. Nah, pada malam Sabtu itu Ibu Azizah nelpon saya ingin ketemu, saya janjikan tadi malam habis maghrib, bukan habis maghrib semalam datang, intinya ingin ketemu pada hari ini. Nah, ini semua kalau tidak karena Allah yang ngatur nggak mungkin bisa ketemu. Maka tadi pagi keluarga saya jalan duluan karena harus ke Pekalongan. Maka dari Pekalongan nanti jemput saya bilang nanti di pintu tol Brebes Timur aja. Kalau dari sini dekat ya kira-kira ya seperti dekat ya. Saya ketemu di sana, saya langsung ke Jakarta untuk kiranya dapat melaksanakan tugas-tugas tadi di Jakarta lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ini yang perlu kita dengarkan bersama, bahwa di dalam kita hidup di dunia ini tidak ada kata lain adalah kita ingin persiapan hidup di akhirat. Ini pasti. Sebab apa? Ternyata urip nang dunia ke luwih singkat ketimbang urip nang akhirat. Urip nang dunia paling batasnya pol-pole dan 90. 100 wis susah. Umat Kanjeng Nabi jarene umurnya antara sawidak nanti 70. Oleh karena itu maka urip yang singkat ini harus kita lakukan untuk bagaimana kita nanti di akhirat bisa ketemu maning. Sebab saya ini zamannya zaman reunian. Nggih. Aku reunian itu pirang-pirang, siji reunian teman-teman SD, reunian teman-teman SMP, reunian teman-teman SMA, reunian maning teman-teman kampus, pirang-pirang. Tambah maning saya ini reunian ngomong Tegal kan? Masya Allah. Saya membayangkan ketika kita ketemu reunian itu senengnya bukan main. Jadi kalau saya ketemu teman-teman yang dulu sama-sama SMP, lalen lamun umurnya saya bisa ketui. Yeah. Ketika ketemu kanca-kanca SMP, pengrasane usiane SMP, guyonan ala SMP. Begitu ketemu kanca-kanca SMA, ya pada baik. Guyonan ala SMA, lalen lamun wis duwe putu. Saya membayangkan kalau kita nanti kehidupan di akhirat diketemukan sama Allah reunian, di akhirat tempat anak neraka, siji nang surga, siji nang neraka. Tentunya kepengennya ketemunya nang surga. Kira-kira lamun ketemu nang surga, kemudian kita ketemu kumpul bareng-bareng, jebule pasti lebih nikmat lagi, lebih seneng lagi ketimbang kita reunian di dunia. Coba dipalil kalau nanti ketemu kita di surga pada kanda-kandahan, bisanya jemene, ya kan? Bisanya samian ngene. Akhirnya dianya bisa ketemu ngene gara-gara kemudian ketemu BST, ya kan? Karena apa? Program BPST itu luar biasa, mulia. Di antaranya si mulia itu santunan yatim dan duafa. Ditambah lihat nih. Kowe jarene Kanjeng Nabi kan ana wa kafilul yatim hakaza fil jannah. Rasulullah kan sampun dawuh banget itu, aku karo wong sing pada memperhatikan wong yatim kana hakaza.
kayak kia kayak jari loro kanan lah kayak kia Rasulullah. Jadi wong sing memperhatikan anak yatim sing memperhatikan duafa engkau nang surga karo Rasulullah jejer masyaallah. Amin ya robbal alamin. Nah saya ini ngomong anak yatim, ngomong duafa. Selama dunia KSI anak mesti anak yatim mesti anak Abindone duafa kalau anak yatim kudu diperhatikan, kudu disantuni, kudu diopeni. Lamun ngopeni dewekan kayaknya rada aduh. Mulane keprimen carane supaya aja abot ya aja dewekan. Kudu dipikul bareng-bareng. Lamun bahasa agamane ayo pada jamaah. Lamun aku sering bertanya, Ustaz, kenapa sampai seneng ngajak-ngajak uang sih benda bergawe sing apik. Jawabnya kada gampang. Yang ora pengen nang surga dhewe kan. Ya. Pengine nang surga rame. Sebab nang surga dhewe kan ternyata orang kepenak. Contohnya siapa? Nah, Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam diciptakan dari Gusti Allah di dalam surga, kabeh dipenuhi kebutuhannya, pan mangan apa bae anak, pan apa bae anak, ternyata karena dewekan ora betah, ora kepenak, akhirnya jaluk karo Gusti Allah supaya dibatiri. Yo, mulane sampean lamun menuju surga aja dewekan, ajak batil-batil jangan ketemu dengan anak kafir. Amin ya robbal. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu sekalian, kita harus secara berjamaah dengan fasilitas yang ada yaitu BST bersama sahabat Tegal ini. Mari kita sama-sama saling dukung. Nah sekarang bagaimana cara kita mendukungnya agar BST ini tetap kompak, BST ini tetap kuat, BST ini tetap bersama-sama, BST ini tetap kita guyup? Itu harus kita memelihara beberapa hal yang saat ini saya ingin menyampaikan. Nanti diulas oleh Ustaz Nurholis pada waktu tertentu atau pada sekarang ini monggo. Pertama, singarane kita wong kumpul itu tidak berasal dari tempat yang sama, tidak berasal dari keluarga yang sama, tidak memiliki sifat yang sama. Oleh karena itu maka di antara kita agar perkumpulan kita, jamaah kita tetap solid, kita harus memelihara adab, kita harus memelihara sopan santun. Apa yang harus kita pelihara? Di antaranya Bapak Ibu, kalau kita ingin menyampaikan kebaikan orang, sampaikan di tempat umum, tidak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menyampaikan kekurangan orang, sampaikan kepada yang bersangkutan saja. Itu aja itu. Aku 10 tahun dari murid, orang tahu jelek-jeleknya murid di depan teman-temannya. Kalau ada kebaikan baru kita sampaikan. Tapi kalau ada yang tidak baik dipanggil. Nah, yuk ikut Bapak, ke ruang Bapak. Baru disampaikan tadi itu. Maka akan jadi berubah dengan baik dan tidak akan kesinggung. Nih, makanya pesan pertama saya pada kesempatan ini, karena kita banyak orang ini pasti ada aja persoalan-persoalan. Nah, saya jaga bongkaran mau be 30 tahun, abu dia bilang-bilang abu. Kenapa? Ya pemikir bersentuhan, gesekan. Singarannya mau murid kan ada gesekan. Makanya gesekannya harus diatur supaya jadi harmoni. Alat musik kan gesek-gesek, ya kan? Coba lamun gesek orang nganggo aturan pasti berantakan. Diringokna ya ora penak. Tapi lamun gesek nganggo aturan, gesek nganggo ilmu, diringokna jadi enak. Ya kan, jadi lagu enak, jadi sholawatan. Coba masa sholawat orang diatur, orang kepenak. Tapi karena diatur, suaranya jadi kepenak. Oleh karena itu yang pertama. Jadi
kita apalagi sekarang zamannya zaman medsos, ya, tolong kita di dalam menyampaikan kebaikan teman-teman kita, share-lah lewat medsos. Tapi kalau ada keburukan atau kekurangan teman kita, jangan di-share lewat medsos, cukup pakai japri saja atau kita temuin orangnya. Ini untuk menjaga. Karena apa? Saya melihat perkumpulan silaturahmi yang ada, maka gampang bubar karena tidak menjaga adab. Saya bongkar nanti bisa 30 tahun karena dijaga adab kita, akhlak kita. Jadi yang pertama, kita harus saling memahami. Yang kedua, Bapak Ibu, kita kalau mau lecek-lecekan atau kita mau guyonan, nah ini biasanya yang sering kan guyonan. Saya sering mantau nih, wah ini mau guyonan itu. Nah, ketika mau guyonan, kudu diatur bahasanya sih. Nah, karena saya aktif di media, saya monitor, nah itu udah mulai. Nanti kalau memang sudah berlebihan, nah, saya japri. Nah, tolong itu bahasanya bagus gitu ya. Nah ini cara menjaga di antara kita. Yang kedua, agar kita kekompakan kita tetap terpelihara, maka di antara kita harus punya konsep ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Harus kita saling tolong menolong di antara kita untuk menuju kebaikan. Jangan tolong menolong menuju kepada dosa dan permusuhan. Ini harus itu. Saya mau ngomong kira-kira ini ngomongannya gawat dosa apa ora? Ada gawat dosa, ora usah terus terang. Saya mau ngomong membawa manfaat atau ora? Manfaat. Lakukan. Caranya kita tahu itu baik atau tidak baik, baik omongan mau tindakan, bagaimana takonnya? Lawan pantakon Ustadzul Kholis adun ning lebeteng ya. Nah, ini berkat pantakon kali pulau lu ya domane ning Jakarta. Tanyalah pada diri kita sendiri. Nah, ini caranya nih. Kalau kita mau ngomong, mau bicara atau melakukan perbuatan, ini perbuatan omongan baik atau tidak, itu tanyanya begini Bapak dan Ibu. Kalau saya ngomong begini atau saya melakukan begini, kira-kira orang lain dengar, saya malu atau tidak? Oh, kalau orang lain dengar saya senang. Maka ucapan itu atau perbaikan itu pasti adalah ucapan dan perbuatan yang baik. Contohnya gitu. Saya mau ngechat begini. Kira-kira kalau orang lain tahu itu, kira-kira saya senang atau nggak senang? Oh, saya senang. Itu pasti baik. Hati tanyanya. Kalau saya mau berbuat sesuatu, berucap sesuatu, ketika orang lain dengar, kira-kira saya malu apa enggak? Wah, saya kira malu, kira-kira itu pasti perbuatannya baik. Tinggalkan. Nah, itu aja pikiran. Jadi bicara, kalau kita mau bicara, mau bertindak, berpikir dulu baru bicara. Jangan bicara dulu baru mikir. Nah,